Ada 4 perkara yang tidak akan mengetahui betapa mahalnya 4 perkara tersebut kecuali 4 orang. Nah, ini 4 hal yang sangat berharga luar biasa. Yang nggak bakal mengetahui ukurannya kecuali 4 juga. Siapa yang pertama? Kata Imam Ghazali, gadral hayah illal mauta. Yang pertama, seseorang itu tidak akan tahu betapa mahalnya hidup kecuali orang-orang yang telah mati. Jadi orang yang mati baru sadar. Kata Nabi SAW, An-nas niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu, kata Nabi SAW, mereka lagi pada tidur, lagi pada mimpi. Ntar kalau mereka mati, intabahu, baru mereka bangun. Maksudnya apa? Ya, orang yang nggak sadar di dunia ini tujuan hidupnya apa, itu seperti orang yang mimpi. Mimpi ada artinya nggak? Mimpi ada artinya nggak? Nggak ada. Mimpi. Iya. Orang mimpi, wah asik sama dunianya, asik, lupa ibadah, lupa ngaji. Tahu-tahu begitu mati baru sadar, ya Allah, ternyata kemarin saya habis hidup. Wah, nyesel ngajau. Akhirnya kata Allah apa? Nasihat Allah dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Masya Allah, kata Allah, kalian infakkan, keluarkan apa yang Allah berikan kepada kalian daripada rezeki yang Allah beri sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Apa gitu, tiap hari dikumpulin orang biar kata udah kaya, bakal puas apa enggak, Bu? Terus ya, orang nggak mungkin udah kaya, udah kaya, udah cukup. Ada yang gitu? Enggak. Udah kaya pengen tambah, punya motor pengen punya mobil Avanza, pengen punya mobil Alphard. Terus punya rumah, yang nggak punya rumah pengen punya rumah, yang kontrak pengen punya, yang udah punya rumah pengen jual, ganti yang gede. Terus udah punya rumah yang gede, cukup nggak? Pengen punya tanah lagi, pengen punya kontrakan. Sampai kapan manusia nggak bakal puas? Saat dikasih sama Allah 1 gunung emas, kita pengen 2. Terus manusia nggak ada kenyangnya. Ya, makanya kalau kita punya rezeki, dikeluarkan, diinfakkan sebelum datang yang namanya kalau udah mati, ya Allah, duit sebanyak apapun nggak nyampe sebulan, nggak nyampe setahun. Sekaya apapun manusia, kalau udah meninggal, tadinya ngumpulin harta saban hari saban malam, begitu mati hartanya habis, nggak sisa. Rumah dijual, motor dijual, mobil dijual, manakannya habis. Itu yang kita cari tiap hari itu. Karena kata para ulama, harta itu cuma 3. 1, yang masuk ke dalam mulut, keluar jadi kotoran yang kita makan. Tuh, yang kita cari setiap hari itu harta tuh. Itu mau masuknya yang mahal, yang murah, keluarnya sama tuh. Mau KFC, mau apa? Mau apa lagi? Kangkung. Hoka bento, keluarnya sama nggak? Sama semuanya. Ya, jangan sombong, keluarnya sama. Jadi keluarnya beda kali. Yang kedua, pakaian yang kita pakai. Semahal apapun baju, beli sampai puluhan juta, setahun udah buang. Betul nggak? Terakhir, rezeki yang kita miliki di dunia dan kita miliki di akhirat, yaitu rezeki yang kita infakkan. Tuh, itu penyebab kita selamat dunia dan akhirat. Di dunianya selamat. Orang yang suka berinfak, bersedekah, itu hatinya luas, kaya. Dari musibah, rada jauh. Bener. Jangankan orang yang ya Allah. Dulu ada kisah begini, Bu. Ada kisah di Jazirah Arab itu lagi musim kemarau. Orang pada susah semua. Sampai banyak yang ngemis. Ada satu orang kaya, diketok-ketok pintunya dibukain sama anaknya perempuan. Kata anak perempuan tersebut, kata tukang minum itu, saya belum makan selama beberapa hari. Itu anak punya roti. Itu roti aturan buat dia makan, dikasih sama orang kaya tersebut. Dikasih, dimakan. Begitu, ternyata abahnya turun dari atas. Begitu abahnya ngelihat, anaknya lagi ngebagi makanan buat orang susah, marah abahnya. Kenapa? Saya cari makan susah-susah buat kamu, bukan buat orang lain. Abah nyari duit susah, marah. Saking marahnya, Bu, ya, tangan anak perempuannya itu dipotong. Oh iya, orang kalau udah marah kan begitu. Dipotong, sampai putus buntut. Subhanallah, ini orang kualat atau bagaimana? Bulan setahun mati tuh bapaknya tuh. Meninggal, Don. Ini bapaknya mati, nyari duit orang tuanya. Akhirnya, ini anak jadi gelandangan perempuan. Dia berubah. Nah, roda tadi dia kaya jadi miskin. Dia ketok rumahnya. Begitu diketok, dibukain, ya, dipanggil. Begitu dilihat, nih anak perempuan ada cakep nih. Kebetulan Sohibul Bait punya anak cowok, masih perjaka. Akhirnya disuruh masuk. Disuruh makan bareng. Hidangan banyak tuh. Begitu suruh makan, ya, makannya pakai tangan
kiri. Tangan kanannya diumpetin di kerudung gitu. Kenapa, Bu? Karena buntung, malu ya. Tuh, kata uminya, Neng, makannya pakai tangan yang cakep. Bukannya makan pakai tangan yang cakep, malah makan lagi pakai tangan kiri. Kata uminya sampai nyindir begini, emang ya kalau orang susah nggak ada akhlaknya. Tuh, nyindir begitu. Emang kalau orang bekas orang susah nggak ada, orang susah nggak ada akhlak, makan pakai tangan kiri gitu. Padahal dia Mbak tahu makan tangan kanan, cuma tangan kanannya udah potong. Akhirnya ada suara tanpa rupa. Suara itu terdengar jelas oleh perempuan tersebut, keluarkanlah tanganmu dan makanlah dengan tangan yang kanan. Sesungguhnya kami telah mengembalikan tangan kananmu karena dulu kamu pernah berbuat baik terhadap orang susah. Akhirnya dikeluarin tangannya. Subhanallah, dikeluarin tangannya ada lagi, Bu. Oh ya, kembali lagi Allah kembalikan. Allah jaga aibnya. Berkah apa itu, Bu? Sedekah. Itu dunia, belum di akhirat. Dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagus gak sedekah, Bu? Jangan sampai begitu belum sedekah, belum ngapa-ngapain, datang ajal. Harta yang kita kumpulin ya, belum sempat dinikmatin. Ya, akhirnya apa? Dia mengatakan laula ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau saya dikasih umur sejam aja. Sebentar aja ya Allah. Maka seluruh harta yang saya miliki fa sadaqah, saya sedekahkan ya Rabb. Wa akun minas sholihin, dan saya pengen jadi orang soleh. Bisa nggak, Bu, kalau udah mati hidup lagi? Bisa. Tuh, makanya manfaatkan selagi masih dikasih hidup buat beribadah kepada Allah. Jangan sampai ngajong. Ngerti ngajong, Bu? Nyesel. Itu bahasa kemarin Habib dapat di Jerman, ke Baghdad, Irak.